Ya, di kesempatan terakhir kita ngomongin soal attention, perhatian ya. Perhatian ini penting banget kan ya. Kemarin saya sempat bilang bahwa bisnis kita apapun itu sebenarnya tentang business of attention gitu ya. Nah, menarik soal kalau ngomongin perhatian ada satu namanya istilah yang namanya selective attention bias. Selective attention bias itu sebenarnya apa sih gitu ya. Saya cerita dulu. Dulu pernah nih beberapa tahun yang lalu saya sama istri itu mutusin untuk beli mobil gitu ya. Kita tertarik sama setelah pilih-pilih ada dua mobil yang menarik kita gitu kan, pilihannya ngerucut kedua. Yang pertama itu HR-V Honda, yang kedua tuh Mazda 2 gitu kan. Kita coba-coba, kita udah lihat-lihat, kita pelajari, kita browsing-browsing gitu kan. Menariknya semakin kita pelajari, semakin sering kita nemuin dua mobil ini di jalan gitu kan. Tadinya bisa dibilang ya ngelihat sih, tapi nggak sebanyak itu, terus tiba-tiba kok jadi lebih banyak gitu kan. Lalu saya sempat cerita gitu kan ke teman gitu, terus habis itu ada teman yang bilang bahwa ya iyalah gitu kan, emang Mazda sama Honda tuh kan emang ada di mana-mana, apalagi dua tipe yang itu gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir enggak juga, karena terus habis itu salah satu dari itu kita coret gitu ya, enggak deh yang ini, enggak deh, terus kita tertarik sama yang satu lagi gitu kan. Plus ada satu opsi baru nih yang masuk, yaitu Mercedes gitu kan, Mercy GLC 200 gitu ya. Kita sempat tertarik itu juga gitu kan, dan balik lagi kita lebih banyak mendadak, kita juga lebih banyak melihat Mercy GLC 200 dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, kalau tadi yang seperti kata teman saya bilang, ya iyalah Honda sama Mazda kan ada di mana-mana banyak gitu ya, tapi Mercy kayaknya nggak sebanyak itu gitu. Tapi kok enggak, kita masih lihat-lihat juga gitu di mana-mana kok tiba-tiba ada. Nah, fenomena ini tuh sebenarnya disebut dengan selective attention bias gitu ya. Jadi ini prinsipnya sebenarnya balik ke otak kita gitu kan. Otak kita selalu kan yang dipikirin itu, yang dicari itu pleasure atau pain lah ya. Salah satu dari dua itu selalu akan dominasi otak kita. Begitu carinya, kalau nggak pleasure atau pain gitu kan. Nah, jadi sama ketika kita tertarik sama apapun termasuk mobil ini gitu ya. Ada dua pilihan ini, terus habis itu otak kita juga jadi lebih awas gitu, radarnya lebih jalan, sehingga ketika secara bawah sadar otaknya jalan untuk mikirin terus kita ngelihat di mana gitu ya, itu kita lebih awas. Sebenarnya sehari-hari juga otak tetap awas ya, cuma karena sebelum tertarik sama dua mobil itu otak saya nggak menandai dua mobil ini sebagai sesuatu yang harus diperhatikan, akhirnya ya udah biarin aja. Nah, tapi ketika mulai tertarik gitu kan, tuh sehingga ditandai bahwa ini nih gitu kan, jadi kayak apa ya, radarnya satu lebih awas, yang selalu nangkep ngamatin gitu ya, bahkan walaupun diminta, terus habis itu dia ngasih tahu. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan satu prinsip. Ada buku zaman dulu banget, zaman saya masih SMA, baca buku judulnya You Are What You Think gitu kan. Jadi kan ada juga ya pepatah, kamu pikiranmu itu akan menarik apapun yang kamu pikirin gitu kan. Jadi banyak cerita-cerita, banyak konsep-konsep motivasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini juga sama gitu loh. Ketika yang kita pikirin itu negatif, tiba-tiba kita lebih banyak nemuin hal-hal negatif gitu kan. Sama juga ketika kita kita mikirin hal positif, ini juga sama. Nah, jadi prinsip yang sama kurang lebih sama gitu ya. Berlaku juga di masalah ketertarikan terhadap brand ini gitu kan. Dan memang kita sadari bahwa otak kita tuh kan memang nggak pernah bisa diem ya. Kita terus bekerja, otaknya bahkan walaupun kita tidur, otak terus masih jalan gitu kan. Makanya kita dapat mimpi dan lain sebagainya. Nanti kita bahas tentang mimpi suatu saat gitu ya. Tapi otak terus bekerja. Apalagi ketika kita baca buku pun, lagi baca buku kadang-kadang kok nggak masuk ya, halamannya berlalu tapi kita nggak masuk gitu, karena memang otaknya juga lagi mikirin yang lain gitu kan. Jadi memang otak bawah sadar ini luar biasa powerful untuk untuk nemuin apa yang penting buat dia gitu. Dan yang penting itu kebanyakan pleasure dan pain. Nah, dari situ makanya ada istilah yang namanya orang-orang yang disebut overthinking gitu kan. Mikirnya berlebihan gitu kan, mikirnya luar biasa tajam gitu ya, sampai ke arah sana gitu kan. Dan lucu juga ketika fenomena selective attention bias ini terjadi, seringkali orang nganggap ini, ngebawanya jadi ke superstitious gitu kan. Jadi kayak kayak saya deh, waktu saya ngeliat dua mobil itu tiba-tiba kok tiba-tiba jadi lebih banyak ngelihat mobil ini ya, ketika saya lagi mempertimbangkan beli salah satu dari dua mobil ini, terus kita jadi mikir gitu, jangan-jangan ini emang tanda gitu ya, tanda bahwa kita memang harus beli mobil ini gitu. Padahal enggak sih, padahal memang mekanisme otaknya saja yang begitu gitu. Jadi
bukan nggak bisa dihubungin sama sesuatu yang superstitious ya gitu ya. Nah, kesempatan ini selective attention bias ini sebenarnya bisa kita manfaatin, bisa diambil sama brand gitu ya, dalam hal membangun banyak trigger supaya apa? Cara otak itu untuk nandain atau untuk ngelihat atau untuk ngasih tahu, lihat nih, ini ada brand yang kamu suka nih, adalah dari trigger-triggernya gitu ya. Contoh Mazda itu waktu saya tertarik Mazda 2 ini ya, Mazda itu identik dengan warna merah gitu kan, terus bentuknya hatchback gitu kan, sporty gitu ya, moncongnya agak panjang. Sementara HR-V itu lebih lebih keker sedikit gitu ya dan lain sebagainya. Jadi itu kan juga satu trigger-trigger yang dia bangun gitu, brand property, brand aset yang digunain terus habis itu untuk ngebangun itu. Nah, jadi gimana caranya brand untuk bisa manfaatin ini adalah yang pertama dia harus ngebangun trigger gitu kan. Ini ada paradoks. Di satu sisi semakin banyak triggernya semakin bagus karena makin banyak, tapi untuk ngebangun trigger nggak bisa langsung banyak gitu, karena semakin banyak orang nanti otak makin bingung gitu kan. Jadi harus satu persatu, atau ya nggak harus satu persatu banget ya, tapi kayak sedikit-sedikit gitu kan, udah nempel tambah lagi, udah nempel tambah lagi, sehingga triggernya banyak tapi semuanya juga kuat gitu kan. Dan ketika trigger itu ada dan udah nempel di kepala kita, akhirnya itu jadi kayak investasi untuk kita bisa ke trigger ke selective attention bias tadi gitu ya.